Halo Smart Viewers. Kembali lagi di Worthy, Obvious, and Wonder. Nah, kali ini Wahyu memasuki gerhana bulan ini. Bulan suci Ramadan. Oh iya, maksudnya bulan suci Ramadan ini. Nah, ada banyak informasi-informasi menarik juga yang bakal kita sampaikan nih. Betul. Nah, apa aja sih informasi-informasi yang akan ditanyakan sama Miss Kepo? Ini dia, Miss Kepo. Assalamualaikum Smart Viewers, Wahyu dan Flat Miss Kepo balik lagi nih. Nah, bagi Smart Viewers yang menjalankan ibadah puasa, semangat terus ya. Dan juga semoga selalu sabar kalau puasanya ngeliat iklan sirup yang bertebaran di mana-mana. Pada episode kali ini, karena momennya Ramadan, Miss Kepo mau tahu dong mengenai zona pembagian waktu berbuka puasa di Burj Khalifa. Serta fakta unik membangunkan sahur di beberapa negara. Kira-kira ada apa aja ya? Oke, itu dia pertanyaan dari Miss Kepo tentang berpuasa di gedung Burj Khalifa hingga fakta unik bangunan sahur di berbagai negara. Pas banget ya pembahasannya sama bulan puasa. Iya, betul banget. Tapi ngomong-ngomong, ada gelas di depan Anda, Bapak ini kebetulan memang ini cuman pajangan ya Smart Viewers ya, karena kita mengikuti apa kata produser kita gitu ya, biar nggak kosong-kosong banget ya mejanya ya. Betul, langsung aja kita masuk ke informasi kita yang pertama, yaitu mengenai berpuasa di gedung Burj Khalifa. Yaitu yang pertama terbagi menjadi 3 zona waktu berbuka puasa. Nah, bagi Smart Viewers yang belum tahu, gedung Burj Khalifa ini adalah gedung tertinggi di dunia yang berlokasi di Dubai dan memiliki ketinggian 828 meter dan menimbulkan adanya 3 perbedaan waktu berbuka puasa. Yaitu zona 1 dari lantai dasar sampai lantai 80 itu memiliki waktu berbuka puasa yang normal. Sedangkan zona 2, yaitu dari lantai 81 sampai lantai 150, itu bertambah kurang lebih sekitar 2 menit. Dan zona 3, yaitu lantai 151 hingga lantai 161, yaitu lantai paling atas, itu bertambah kurang lebih 3 menit. Jadi makin tinggi itu waktu makin buka puasanya ya. makin lama, makin malam kayak gitu. Gue baru tahu sih ada gedung yang ternyata setinggi ini, sampai-sampai waktu berbuka puasanya pun udah berbeda-beda ya tiap lantai sebenarnya ya Wahyu. Cuman ada penjelasan nih kenapa sih di satu gedung itu ada 3 zona yang berbeda. Nah, yang kedua, ternyata matahari terbenam lebih lamban di lantai paling atas. Nah, Kepala Eksekutif Grup Astonini, Hasan Al-Hariri, mengatakan bahwa bila kita pergi ke atas gunung, maka kita akan melihat matahari terbenam lebih lamban. Jadi emang kalau di atas gunung itu mataharinya lebih terlihat kan daripada karena lebih tinggi kondisinya. Sama halnya seperti di gedung lantai tertinggi seperti di Burj Khalifa ini. Para ahli telah menyimpulkan bahwa kira-kira itu matahari terbenam 1 menit kemudian untuk setiap 1,5 km ketinggian. Jadi makanya dia tiap lantai itu berbeda ya. Bayangin ada berapa kilometer tuh tingginya si Burj Khalifa. Tinggi banget berarti ya. 428 meter. Wow. 161 lantai. Iya, tinggi banget sih itu. Udah kayak yang drama Korea yang lagi jalan ini nih. Oh, Penthouse ini. Oh, nggak nonton ya Bapak. Saya juga nggak nonton sih sebenarnya. Oke, kita masuk ke informasi yang ketiga. Penduduk lantai tertinggi sahurnya lebih cepat dan bukanya lebih lamban. Nah, penghuni di lantai tinggi ini tuh kalau tadi kan yang Flat jelasin matahari terbenam itu lantai tertinggi lebih lamban. Nah, tapi kalau matahari terbit justru sebaliknya. Lantai tertinggi itu justru mereka akan lebih cepat. Ya? Betul. Gitu. Jadi makanya sahurnya pun juga akan lebih duluan ya. Lebih duluan. Ya, lebih duluan dong ya. Nah, jadi waktu berpuasanya pun juga berarti lebih lama karena sahurnya duluan, buka puasanya belakangan. Seperti itu Smart Viewers. Nah, ternyata ada fun fact juga nih, membangunkan sahur di tempat asal kelahiran gua, provinsi asal kelahiran gua. Tepatnya itu di Situ Bondo, enggak dong. Tepatnya itu di Situ Bondo, Jawa Timur, membangunkan warga dengan kesenian khas daerahnya, yaitu namanya Can Macanan ya. Bukan. Can Macanan itu ternyata terdiri dari replika harimau raksasa dan ondel-ondel yang diiringi musik menjelang waktu sahur sambil berkeliling kampung. Tapi bayangin deh kalau misal sahur-sahur lagi ngantuk-ngantuk tiba-tiba Can Macanan ada di jendela lu gitu. Bagus dong, jadi kebangun kaget ya, shock ya. Langsung seger iya, gitu kan. Itu dia. Dan yang kedua itu adalah Turki. Nah, menjelang sahur di Turki ini akan terdengar suara pukulan davul alias alat musik jenis drum yang dimainkan oleh davulcu yang berkeliling memasuki lorong-lorong jalanan.
Nah, para penabuh ini menggunakan pakaian khas layaknya tentara Kekaisaran Ottoman. Oh, ada tradisi khusus berarti ya pakai Yap, pakai gendang khusus, gitu. Terus tentaranya juga pakai kostum khusus. Yap. Nah, yang ketiga di Maroko. Di Maroko itu ada tradisi membangunkan sahur yang dilakukan oleh para tebal dan nafar. Tebal itu seperti penabuh drum dan nafar itu peniup trompet tanduk. Tahu nggak trompet tanduk Bapak Tahu yang kayak dong. yang panjang gitu. Nah, Iya, mereka iya. itu akan berkeliling rumah-rumah untuk membangunkan sahur selama bulan Ramadan. Nah, sebenarnya tradisi ini ternyata di Indonesia juga ada. Bapak pernah lihat nggak? Ya, saya sih juga ngerasain ya kebetulan. Dan saya masih kecil biasanya juga bangunin orang sahur sih. Bangun pakai apa? Petasan Mas? Kalau saya pakai Dilemparin. kaleng Pakai kaleng roti ya. Iya, pakai kaleng roti. Pakai kaleng roti di kaleng gedung-gedungin kerupuk gitu kan, atau tiang listrik biasanya. Oh iya, yang listrik juga sering Atau sih. pagar-pagar rumah orang tuh. Teng, 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 gitu Iya, itu biasanya. agak bisa efektif untuk Iya. membangunkan sahur ya. Karena sebenarnya. annoying, dan makin annoying kan biasanya orang makin mau bangun Mau. gitu Tapi kan. kayak sepertinya Bapak sering melewatkan sahur ya sepertinya. Oh enggak, saya selalu sahur nomor 1. Oh enggak, tapi nanti sahur kan nanti Oh iya, ya, jangan harus lupa dong. nih. Kalau nggak sahur nggak bisa Lemes menjalankan nanti. hari-hari ini penuh energi. Siap, betul. Nah, itu dia tadi pertanyaan yang sudah kita jawab untuk Miss Kepo nih. Nah, kira-kira dari dari tadi kita ngebahas Burj Khalifa ini, Bapak tertarik nggak buat tinggal di Burj Khalifa? Kira-kira dingin nggak ya di sana? Kayaknya nggak terlalu lah, kan sedang-sedang aja. Oh, gitu. karena di Dubai. Di ya, Dubai, kan, ya. iya. Tapi Bapak tertarik tinggal di lantai keberapa nih kira-kira? Oh, kalau saya sih, kalau gua sih di paling bawah ya. Yang normal-normal aja ya, nggak mau yang paling lama. Akan cuma semenit, Pak. Berasa Pak kalau kayak gitu Pak? Tapi lebih milih sahur lebih cepat atau buka puasa lebih cepat? Sahur lebih cepat atau buka puasa lebih cepat? Buka puasa lah kalau saya. Oh, lebih baik berbuka Nggak puasa munafik ya. lah gua. Iya, Kalau lu bener sih. gimana? Kalau saya sih kayaknya ya yang penting bisa makan enak aja, Iya. yang dimanapun bisa lah. Yang penting ibadahnya ya, Iya, betul puasanya. banget. Dan Itu ibadah-ibadah lainnya juga yang diiringi selama bulan puasa ini Betul tidak boleh banget. bolong. Nah, masih banyak informasi-informasi menarik lainnya yang bakal ditanyain sama Miss Kepo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Worthy Obvious and Wonder.